Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Ikhwan Wirdoat dari kelas 12 TKJ 1. Saya akan mengerjakan tugas Internet Engineering. Perangkat aktif fiber optik. Yang pertama OLT, Optical Line Terminal, melakukan konversi antara sinyal listrik dan sinyal optik. Yang kedua ada GPON, Gigabit Kabel Passive Optical Network, yaitu part OLT. Yang ketiga SFP, Small Form Factor Pluggable, untuk memberikan cahaya. 4. ONT, Optical Network Terminal, mentransmisi jaringan menjadi jaringan wireless. Yang kelima switch manageable, switch yang bisa diatur. Yang keenam ada HTB, Hierarchical Token Bucket, untuk mengkonversi kabelan ke kabel FO ke LAN. Perangkat pasif fiber optik. Yang pertama konektor SC-UPC dan SC-UPC duplex. SC-UPC duplex menggunakan 2 kabel dan untuk 24 konektor. SC-UPC menggunakan 1 kabel dan untuk 24 konektor. Yang kedua ada patchcore, digunakan di dalam ruangan dan lentur. Yang ketiga ada dropcore, digunakan di luar ruangan dan keras. Yang keempat ada ODP, Optical Distribution Point, tempat instalasi sambungan. Yang kelima ada ODC, Optical Distribution Cabinet, sama seperti ODP tetapi lebih banyak sambungan. Terus selanjutnya ada roset transmisi, roset transmisi ke dropcore ke patchcore. Terus selanjutnya ada join box, pelindungan atau penyambung dropcore splitter berada di dalam ODP dan ODC. Lalu ada OTB, Optical Terminal Box, untuk menyediakan koneksi antara kabel optik. Kabel fiber optik adalah jenis kabel yang menggunakan serat kaca atau plastik untuk mentransmisikan data dalam bentuk cahaya. Fungsi fiber optik yaitu pada dasarnya fungsi dari kabel fiber optik sama seperti jenis kabel yang lain, yakni menghubungkan antara komputer atau pengguna satu sama lain dalam lingkup jaringan tertentu. Kelebihan fiber optik yaitu yang pertama kecepatan tinggi dalam mentransmisikan data, yang kedua kapasitas bandwidth lebih besar, yang ketiga jarak transmisi lebih jauh tanpa penguat, yang keempat tahan terhadap gangguan elektromagnetik, yang kelima keamanan data lebih baik. Kekurangan fiber optik yaitu yang pertama biaya pemasangan dan perawatan mahal, instalasi lebih rumit dan memerlukan teknisi khusus. Yang kedua rentan terhadap kerusakan fisik. Yang tiga belum tersedia luas di beberapa daerah. Jenis-jenis kabel fiber optik yaitu single mode fibers dan multimode fiber. Single mode fiber yaitu mempunyai inti yang kecil berdiameter 0,00035 inci atau 9 mikron dan berfungsi mengirimkan sinar laser inframeter panjang gelombang 1300 sampai 1550 nanometer. Multimode fiber mempunyai inti yang lebih besar berdiameter 0,0025 inci atau 6,5 mikron dan berfungsi mengirimkan sinar laser panjang gelombang 850 sampai 1300 nanometer. Kabel fiber optik terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu yang pertama core atau inti, bagian tengah kabel yang terbuat dari serat kaca atau plastik, di mana cahaya ditransmisikan. Yang kedua, cladding, lapisan luar yang mengelilingi core berfungsi untuk memantulkan cahaya kembali ke inti, sehingga cahaya tetap berada di dalam kabel. Yang ketiga ada coating, atau lapisan pelindung, lapisan tambahan yang melindungi fiber dari kerusakan fisik atau kelembaban. Strike member, beberapa kabel memiliki penguat yang memberikan kekuatan tambahan
agar kabel tidak putus atau rusak saat ditarik. Yang terakhir ada outer jacket, yaitu melindungi keseluruhan kabel dari faktor eksternal. Kabel fiber optik. Alat yang dibutuhkan. Yang pertama ada stripper, yang kedua kain microfiber dan alkohol, yang ketiga Miller, yang keempat cleaver, yang kelima visual fault locator. Yang pertama stripper. Miller merupakan alat pengupas kabel mencakup pemotong kawat dan lapisan kabel serat optik. Peralatan kabel serat optik tahan lama, dapat diandalkan, dan sangat akurat sehingga menawarkan kemudahan penerapan inovasi. Stripper ini mengupas lapisan outer jacket, strike member, dan coating. Yang kedua ada microfiber dan alkohol. Kain microfiber dan alkohol ini digunakan untuk membersihkan sisa serpihan kaca yang menempel pada core di dalam kabel fiber optik. Yang ketiga ada Miller. Fiber Miller merupakan alat pengupas kulit fiber optik sehingga hanya tersisa core atau inti dari kabel tersebut. Fiber Miller memisahkan antara lapisan cladding dengan core. Fiber Miller ini memiliki presisi yang sangat akurat karena kabel fiber optik sangat kecil dan tipis. Yang keempat ada cleaver. Fiber cleaver merupakan pemotong saat kulit dari core fiber optik sudah terkelupas. Alat ini digunakan agar serat kaca dapat terpotong dengan rapi dan akurat. Alat ini terdapat pisau yang tajam untuk memotong core atau inti kabel fiber optik karena saat ini di samping kedua sisi core harus lurus dan persisi. Yang kelima ada visual fault locator. Fiber visual fault locator adalah alat penting untuk setiap fiber toolkit optik. Perbedaan besar antara VFL dan tester kontinuitas adalah sumber cahaya dan daya output optik dari sumber cahaya. VFL biasanya menggunakan sumber cahaya laser merah. Daya keluaran optik laser biasanya 1 mW. Seperti halnya tester kontinuitas, VFL dapat dihubungkan langsung ke konektor optik. Perhatian VFL ini tidak boleh dilihat secara langsung selama pengujian.